Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang kinerja dari tiga perusahaan yang terkait atau yang terafiliasi dengan PTPP. PTPP seperti kita ketahui adalah PT Pembangunan Perumahan yang merupakan salah satu BUMN di bidang konstruksi. Nah, kebetulan di Bursa Efek Indonesia sudah ada tiga perusahaan dari PTPP itu sendiri, kemudian PPRO dan PPRE ya. Jadi kita akan mencoba membahas ketiganya di video kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi di channel Maamti ini. Terus support dan doakan bahwa channel ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dan seperti biasa juga, informasi dalam video ini merupakan disclaimer, hanya bersifat informasi, bukan rekomendasi. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Jika untung, silakan sisihkan sebagian untuk teman-teman kita, dan jika rugi risiko sendiri. Nah, kita mulai dari bisnisnya dulu. PTPP ini ternyata bisnisnya banyak. Jadi ada investment, kemudian ada construction. Nah, investasinya ini punya infrastruktur, situ ada properti, salah satunya ada energi juga. Kemudian yang paling besarnya di konstruksi ada building, kemudian bangunan ya, kemudian jalan dan power plant gitu. Kemudian juga ada presisi. Jadi yang kita bahas di sini ada tiga perusahaan PTPP yang merupakan induknya, kemudian propertinya PPRO dan PPRE presisinya. Nah, ini juga ada struktur dari grupnya, di mana PTPP ini dimiliki oleh 51% oleh pemerintah. Kemudian publiknya ada 49% dan koperasi karyawannya 0,03%. Kemudian PTPP ini memiliki anak usaha diantaranya PPRO sekitar 65%, kemudian PPRE 77%, dan yang lainnya silakan dipelajari. Jadi yang kita bahas cuma fokus PTPP, PPRO, dan PPRE. Nah, ini juga ada kontrak atau pendapatan kontrak di tahun 2020 sampai 2021. Kita bisa melihat di sini ada kontrak baru 2021 ditargetkan sekitar 30 triliunan ya. Ya, 30 triliunan atau naik sekitar 36% itu targetnya. Dan ini bisa dibagi menjadi building, bangunan, infrastruktur, kemudian industri, pembangkit, dan juga minyak dan gas. Dan paling banyak lebih ditargetnya di infrastruktur gitu ya. Kemudian di sini juga kita lihat proyek apa aja yang sudah dilakukan di tahun 2020 dan di tahun 2021 yang sudah mendapatkan kontraknya. Nah, saya juga mendapatkan temuan dari risetnya Bahana Sekuritas di situ bahwa kebiasaannya siklikalnya atau apa ya namanya disebutnya itu siklusnya atau seasonality-nya gitu ya istilahnya untuk PTPP ini biasanya mendapatkan pendapatan paling besar itu di kuartal keempat mulai kuartal ketiga. Jadi pasti rata-rata kuartal pertama ini sepi begitu, kecuali ketika COVID kemarin justru di kuartal pertama yang ramai karena mungkin kesininya terkena pandemi. Ini juga berlaku untuk laba bersihnya. Kita tahu dari 2015 sampai 2019 di kuartal keempat merupakan kuartal yang paling menguntungkan gitu ya. Sementara 2020 juga 80% laba bersihnya disumbang di kuartal keempat. Ini juga bisa menjadi sebuah informasi buat kita, dan saya menduga atau memprediksi juga di semua sektor, di semua konstruksi itu akan seperti ini ya, skemanya atau perilakunya gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa lebih banyak pendapatan dan laba bersih itu ditentukan di kuartal keempat. Jadi ini juga akan berpengaruh mungkin kalau 1-2 sampai kuartal kedua biasanya sahamnya turun. Kenapa? Karena orang melihat kinerjanya belum bagus gitu. Tapi di kuartal keempat menjelang kuartal pertama tahun berikutnya itu biasanya bagus dan banyak orang yang memborong saham-saham konstruksi dan itu mengakibatkan harganya naik. Nah, kita lihat di tahun 2020 kita akan melihat kinerja dari ketiga perusahaan ini. Pertama untuk asetnya pastinya PTPP paling besar, kemudian PPRO dan PPRE. Utangnya paling besar pastinya PTPP ya, kemudian ekuitas juga PTPP. Kapitalisasinya pastinya PTPP, kemudian pendapatan juga PTPP, pasti kalau di sini dominasi oleh PTPP. Tapi kalau pendapatan itu yang naik adalah PPRO, bukan kenaikan positif. Tapi kalau laba bersih PTPP paling parah, tapi masih mending PPRO begitu ya.
Jadi PPTPP ini mengalami penurunan 84%. Untuk harga per lotnya paling murah tentunya PPRO karena hanya Rp79 per saham begitu. Ya betul, kemudian PPRE dan juga akhirnya PTPP ya, 1610 per lembar. Nah, kalau kita lihat dari rasionya, ROE-nya masih mending PPRE, NPM-nya PPRO, EPS-nya pastinya PTPP, book value PTPP ya. Price to book value juga di sini PTPP. Ternyata meskipun harganya 1.600-an, tapi itu masih belum nilai buku 1.700 begitu. Sementara PPR sudah di atas harga nilai bukunya. Untuk pernya paling murah di sini secara relatif ada PPRE. Debt to asset paling aman itu PPRE, debt to equity juga PPRE, dan current ratio ada di PPRO. Itu secara rasio keuangan ya teman-teman. Dan ini bisa berbeda setiap kuartalnya. Nah, kebetulan untuk PPR dan PPRO itu saya belum temukan analis yang mengcover gitu ya. Tapi saya bisa menemukannya cuma PTWP saja, dan ini ada sekitar 7 sekuritas yang mengcover dengan harga berbeda. Ada 2.600 dari MNC, RHB 2.330, Ciptadana 1.990, Mandiri 1.600, BRI Dana Reksa 2.500, Panin 2.000, Nomura 2.900. Dan ini sagesinnya rekomendasinya ada buy, kemudian netral 1, kebanyakannya buy ya. Kemudian kalau kita rata-ratakan ini 2275, artinya ada upside sekitar 40% dari harga sekarang, dan 86% sekuritas merekomendasikan buy karena hanya satu yang merekomendasikan netral. Itu saja mungkin dari saya tentang PTPP. Jadi semoga bermanfaat dan selalu kaji lagi sahamnya. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mamsi dari Syariah Saham.